Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Imalatul Nil Khaira dengan NIM 1930105027 dan yang kedua Nadia Marhendra Putri dengan NIM 1930105035 dan yang ketiga yaitu saya sendiri Ramdhani 1930105043 dan yang keempat yaitu Yolanda Putri dengan NIM 1930105052. Kami dari Lokal Matematika 4B. Kami akan membahas di sini yaitu tentang sistem koordinat kartesius R2, R3 dan jarak 2 titik R2 dan R3. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampun Ibu Nolanari SSI MPD. Langsung saja pada materi pertama yaitu sistem koordinat kartesius R2 dan R3, di mana materi pertamanya yaitu posisi titik dalam koordinat kartesius R2 dan R3. Posisi titik dalam koordinat kartesius R2. Suatu sistem koordinat tegak lurus di dalam bidang ditentukan dengan memilih suatu satuan panjang serta dua garis lurus yang masing-masingnya saling tegak lurus dan berpotongan di suatu titik. Letak suatu titik pada sistem koordinat R2 dinotasikan dengan X, Y, di mana X disebut dengan ambis dan Y disebut dengan ordinat. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar. Pada titik A, B, dan C untuk menentukan letak mulai dari titik pusat koordinat, kemudian bergerak mendatar ke arah kanan atau sumbu X, lalu bergerak ke atas atau sumbu Y. Pada bidang koordinat tersebut, titik A terletak pada koordinat 2,3, maka ditulis dengan A dalam kurung 2,3, dan titik B terletak pada koordinat 6,5. Ditulis dengan B dalam kurung 6,5 dan titik C pada koordinat 7,1 ditulis dengan C dalam kurung 7,1. Dan yang kedua yaitu posisi titik dalam kartesius di R3. Suatu sistem koordinat tegak lurus di dalam ruang ditentukan dengan memilih suatu satuan panjang serta 3 buah garis lurus yang masing-masingnya tegak lurus dan berpotongan di suatu titik. Letak suatu titik pada sistem koordinat R3 dinotasikan dengan X, Y, dan Z, di mana X disebut ambis, Y disebut ordinat, dan Z disebut aplikat. Bisa teman-teman perhatikan pada gambar. Untuk meletakkan letak dan titik 0 pada bidang koordinat tersebut, titik A terletak pada koordinat 2,5,0, ditulis dengan A 2,5,0. Titik B terletak pada koordinat 2,5,5, ditulis B 2,5,5. Untuk materi yang kedua yaitu menerapkan persamaan bidang khusus dan dalam penyelesaian bidang khusus akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Imalatul Nil Khaira. Kepada Ima disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu menerapkan persamaan bidang khusus dalam penyelesaian masalah bidang khusus. Berikut ini akan dijelaskan arti dari suatu persamaan yang hanya mengandung satu peubah. Yang pertama yaitu persamaan bidang rata dari sebuah bidang yang sejajar dengan bidang YOZ yang dapat kita lihat pada gambar, dan berjarak mutlak A adalah X sama dengan A, jadi semua titik yang terletak pada X sama dengan A mempunyai absis sama dengan A. Yang kedua yaitu persamaan bidang rata dari sebuah bidang yang sejajar dengan bidang XOZ dan berjarak mutlak B adalah Y sama dengan B. Jadi semua titik yang terletak pada Y sama dengan B mempunyai ordinat sama dengan B. Selanjutnya yaitu persamaan bidang rata dari sebuah bidang yang sejajar dengan bidang XOY dan berjarak
mutlak C adalah Z sama dengan C. Jadi semua titik yang terletak pada Z sama dengan C mempunyai aplikat sama dengan C. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu jarak dua titik R2 dan R3. Yang A yaitu merumuskan persamaan jarak antara dua titik di R2 dan R3. Yang pertama, jarak antara dua titik di bidang. Misalkan pada pandang jarak dua titik pada koordinat garis, misalkan P1 dan P2, dua titik pada garis, dengan jarak X1 dan X2 dari titik 0 seperti ditunjukkan pada gambar. Sama-sama dapat kita lihat gambar pada slide. Jarak titik P1 dan P2 adalah P1 P2 sama dengan OP2 dikurang OP1 sama dengan X2 dikurang X1. Perhatikan gambar di samping untuk menentukan jarak antar dua titik pada bidang datar. Garis vertikal yang melalui P1 dan garis horizontal yang melalui P2 berpotongan pada titik Q(X1)Y2 seperti terlihat pada gambar. Asumsikan P1 dan P2 tidak berada pada garis vertikal atau horizontal yang sama. P1 P2 Q membentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku pada Q. Sekarang kita gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang P1 P3. Dari gambar terlihat bahwa Q P2 sama dengan mutlak X2 dikurang X1 dan P1 Q sama dengan mutlak Y2 dikurang Y1. Dengan teorema Pythagoras diperoleh P1 P2 kuadrat sama dengan P1 Q kuadrat ditambah Q P2 kuadrat. Sama dengan akar P1 Q kuadrat ditambah Q P2 kuadrat sama dengan akar mutlak X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah mutlak Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Karena X2 dikurang X1 sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan sama dengan X1 dikurang X2 dikuadratkan, maka nilai mutlak boleh dihilangkan sehingga diperoleh P1 P2 sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y1 dikurang Y2 dikuadratkan. Yang kedua yaitu jarak antara dua titik di ruang. Misalkan kita hendak menentukan jarak antara titik D X1 Y1 Z1 dan F X2 Y2 Z2 seperti terlihat pada gambar. Untuk menentukan jarak di titik D dan F, Anda dapat menggunakan konsep Pythagoras. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perhatikan segitiga ABD. Sudut A sama dengan 90. AD sama dengan mutlak X2 dikurang X1. AB sama dengan mutlak Y2 dikurang Y1. Dengan menggunakan konsep Pythagoras, maka diperoleh BD sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Sama dengan mutlak X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan yang B, yaitu perhatikan segitiga BDF. Sudut B sama dengan 90. Dengan menggunakan konsep Pythagoras, Anda dapat menentukan jarak titik D ke F sebagai berikut. DF sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat. Sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat
ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Jadi, jarak titik D ke F adalah sebagai berikut. DF sama dengan akar X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Selanjutnya, materi yang B akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu yang B. Perhatikan segitiga BDF, sudut B sama dengan 90 derajat. Dengan menggunakan konsep Pitagoras, Anda dapat menentukan jarak titik D ke F sebagai berikut. DF sama dengan BD kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Y1 dikuadratkan. Jadi, jarak titik D ke F adalah sebagai berikut, yaitu DF sama dengan akar dari X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Selanjutnya yaitu B, mengkaji sistem koordinat titik pada satu ruas garis PQ dengan perbandingan M banding N di bidang R2 dan R3. Misalkan P yaitu X1, Y1 dan Z1 dan Q yaitu X2, Y2 dan Z2. Dan R-nya yaitu X, Y dan Z. Membagi garis PQ atas perbandingan M banding N. Perhatikan gambarnya sebagai berikut, yaitu garis PQ yang dibagi oleh titik R, di mana terdapat atau menjadi dua bagian garis, yaitu garis M dan dan N. Selanjutnya yaitu dengan cara yang sama, jika PQ diproyeksikan ke bidang XOZ, maka diperoleh Y sama dengan MY2 ditambah NY1 per M sama dengan N. Dengan cara yang sama, jika PQ diproyeksikan ke bidang YOZ, maka diperoleh X sama dengan MX2 ditambah NX1 per M ditambah N. Jadi, koordinat titik R yang membagi ruas garis PQ atas perbandingan M banding N adalah sebagai berikut, yaitu R di mana MX2 ditambah NX1 per M tambah N, MY2 ditambah NY1 per M ditambah N, MZ2 ditambah NZ1 per M ditambah N. Koordinat titik R dapat kita tentukan dengan memperhatikan posisi dari titik R terhadap ruas garis PQ. Perhatikan rumusan berikut. Yang pertama yaitu titik R membagi ruas garis PQ dengan perbandingan M banding N. Koordinat titik R dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu R di mana MX2 ditambah NX1 per M ditambah N, MY2 ditambah NY1 per M ditambah N, MZ2 ditambah NZ1 per M ditambah N. Yang kedua yaitu titik R sebagai titik tengah ruas garis PQ. Jika R adalah titik tengah ruas garis PQ, maka R membagi PQ atas perbandingan M banding N sama dengan 1 banding 1. Oleh karena itu, koordinat titik R dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R di mana X2 ditambah X1 per 2, Y2 ditambah Y1 per 2, Z2 ditambah Z1 per 2. Selanjutnya yaitu koordinat titik R dapat ditentukan dengan mengikuti langkah sebagai berikut, yaitu
memproyeksikan garis PQ ke bidang X, O, Y sehingga diperoleh garis P1 Q1 dengan P1-nya yaitu X1, X2, 0 dan Q1-nya yaitu X2, Y2, 0. Buat garis ARB sejajar P1 R1 Q1 seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping pada slide. Berdasarkan gambar di atas diperoleh AP1 sama dengan RR1 sama dengan Z, sehingga AP sama dengan Z dikurang Z1. Q1 sama dengan RR2 sama dengan Z, sehingga BQ sama dengan Z2 dikurang Z. Segitiga APR sebangun dengan segitiga BQR. Akibatnya AP per BQ sama dengan PR per RQ. Sehingga Z dikurang Z1 per Z2 dikurang Z sama dengan M per N. Jadi NZ dikurang NZ1 sama dengan MZ2 dikurang MZ, menjadi MZ ditambah NZ ditambah MZ2 ditambah NZ1. Lalu Z dikeluarkan, sehingga Z dalam kurung M ditambah N sama dengan MZ2 ditambah NZ1. Jadi Z sama dengan MZ1 ditambah NZ1 per MN. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada salah kata, saya mewakili teman-teman, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.